kita berjumpa lagi dalam pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan. Nah, di sini untuk saat ini kita akan mempelajari tentang birth plan. Birth plan itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya adalah birth plan, tapi dalam bahasa Indonesia berarti kita merencanakan bagaimana persiapan untuk persalinan nanti. Ya, di sini untuk persiapan pembelajarannya kita akan mengulas bagaimana kesiapan secara fisik, mental, dan psikologis khususnya ibu-ibu ya dan keluarga dalam mempersiapkan perencanaan persalinan. Ya, pengertian untuk birth plan itu sendiri merupakan suatu rencana yang dibuat oleh ibu, keluarga, dan anggota keluarga juga bidan. Jadi di dalam kita melakukan birth plan itu bukan hanya ibu saja yang kita libatkan, tetapi keluarga juga kita libatkan dan juga bidan itu sendiri, sehingga nanti untuk birth plan atau persiapan bagaimana kita akan persalinan nanti bisa berhasil ataupun secara fisik mental kita mampu untuk mengatasinya. Ya, untuk manfaatnya dari birth plan itu sendiri, yang pertama untuk mengurangi kebingungan. Nah, mengapa untuk mengurangi kebingungan? Nah, biasanya pada ibu hamil kalau sudah mendekati untuk persalinan, kemudian dia belum mempersiapkan apapun, pasti dia akan bingung. Oh, saya harus membawa apa? Saya harus menyiapkan apa? Apakah perlengkapan saya sudah ada? Apakah semua sudah lengkap atau belum? Nah, yang kedua, mengurangi kekacauan pada saat persalinan. Jadi kalau kita sudah melakukan persiapan untuk persalinan, pada waktu persalinan kita akan mengurangi kekacauan. Contoh, salah satu kekacauan, kalau seandainya kita sudah merencanakan, oh nanti kita persalinannya itu akan di bidan atau persalinannya nanti akan di dokter, sehingga pilihannya kan sudah tepat dan kita tidak memberi kekacauan yang berarti, dalam arti harus memilih pada waktu itu bingung ya, dan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemungkinan bahwa ibu akan menerima asuhan yang sesuai serta tepat waktu. Contohnya menerima asuhan untuk tepat waktu adalah, kalau saya beri contoh nanti di slide berikutnya, untuk selanjutnya itu ada persiapan kala 1. Jadi ini berupa contoh bagaimana kita sudah memplanning pada waktu kala 1 nanti. Oh, saya tidak mau hanya tidur saja, saya ingin berjalan-jalan. Nah, itu suatu bentuk asuhan kebidanan ya, dan tepat waktu. Saya tidak mau diinfus, kalau memang itu tidak ada masalah, itu bisa. Saya tidak mau, contohnya kalau untuk dulu itu namanya hukna. Jadi sebelum kita melakukan persalinan, supaya buang air besarnya itu tidak keluar pada waktu bersalin, biasanya itu diberi urus-urus, namanya kalau orang Jawa itu urus-urus, sehingga itu bisa secara mental kita mungkin karena tidak tahu, mungkin itu akan berasumsi yang lain. Tapi kalau seandainya kita sudah planning terlebih dahulu, oh nanti saya tidak akan menggunakan itu, berarti saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Sebelum persalinan pun saya sudah mempersiapkan bahwasanya sebelum ke sana saya harus juga buang air besar terlebih dahulu, saya harus buang air kecil terlebih dahulu, seperti itu. Jadi manfaatnya ada 3. Yang pertama tadi adalah kebingungan, kemudian yang kekacauan, yang kemudian yang ketiga kita mampu menerima asuhan yang akan diberikan dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Oke, dengan adanya birth plan tadi yang kita sudah jelaskan dari pengertian, kemudian manfaat, ya di sini sebenarnya idealnya setiap keluarga itu seharusnya mempunyai kesempatan untuk membuat suatu rencana persalinan. Jadi kita memiliki kesempatan untuk membuat perencanaan kehamilan. Kadangkala di rumah maupun di lingkungan sekitar, kalau kita sudah membuat perencanaan, itu akan lebih gampang atau lebih mudah untuk kita menyiapkan segala sesuatu. Saya berikan contoh. Contohnya besok saya akan mengajar. Saya akan mengajar mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Nah, untuk mata kuliah inilah ibaratnya. Berarti saya harus mempersiapkan apa? Saya harus mempersiapkan materi yang harus saya berikan. Kemudian yang kedua,
saya harus mempelajari itu sehingga kalau ada suatu pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan oleh mahasiswa ataupun siapapun, saya sudah siap untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan. Walaupun sebenarnya mungkin kita mampu menjawab, tapi paling tidak kita bisa juga karena sudah siap, rasa percaya dirinya juga sudah ada, ya. Begitu juga dengan ibu dan keluarga di rumah. Kalau sudah punya persiapan, sudah punya perencanaan, sudah punya planning of action-nya, ya jadi nanti ibu, keluarga, ya ada kakek juga nenek itu sudah tahu, oh, saya sudah mempersiapkan nih, contohnya saya mempersiapkan ini, saya tidak mau apa, saya maunya ke rumah sakit mana, saya maunya untuk keuangannya seperti apa, bidannya siapa. Di sini kita sudah siapkan semua, sehingga dari keluarga pun sudah tahu, oh saya nanti mau kemana, bidan siapa, rumah sakit mana, ya. Sehingga nanti intinya adalah kita semua mempersiapkan dengan matang. Oke, baik. Dari perencanaan-perencanaan tadi yang idealnya tadi kita yang harus keluarga maupun ibu, kemudian kakek nenek yang harus membuat planning untuk persalinan. Di sini adalah yang pertama yang harus kita tahu adalah bagaimana kita membuat berplan itu, salah satunya adalah penolong. Nah, penolong di sini kalau kita lihat arti dari penolong sebenarnya salah satunya juga doula. Ya, doula itu adalah sebutan untuk orang atau di luar keluarga, ya, di luar keluarga yang mendampingi selama proses persalinan berjalan. Ya. Tugasnya adalah berada di dalam kamar bersalin bersama calon ibu, suami, serta anggota keluarga dan memberikan dukungan termasuk dukungan psikis dan emosional. Nah, dukungan psikis dan emosional ini sangat penting. Saya berikan contoh, kalau seandainya kita dalam proses persalinan, seorang bidan itu mampu mengobservasi secara keseluruhan, mulai dari dia masuk, ya, mulai dari kala 1, kemudian kala 2, kala 3, kala 4 dan selanjutnya, itu kita harus sudah memberikan support mental secara psikis dan emosional kepada ibu. Kemudian pemilihan penolong persalinan itu merupakan juga faktor yang menentukan terlaksananya proses persalinan yang aman. Mengapa? Karena kalau kita sudah menentukan pertama penolong kita siapa, berarti kan secara otomatis ikatan kita antara pasien maupun dengan bidannya atau pasien dengan dokternya itu sudah kuat terlebih dahulu. Jadi rasa kepercayaannya tinggi sehingga secara psikis, emosional juga itu sudah lebih berarti. Selanjutnya, untuk mengapa kita memilih penolong itu, determinan pemilihan penolong persalinan itu salah satunya adalah kita mampu untuk mengetahui faktor pendidikan yang menolong itu bagaimana, pengetahuannya itu bagaimana, sikapnya seperti apa, dan statusnya bagaimana. Jadi yang pertama pendidikan. Seorang bidan pastinya minimal D3 kebidanan, ya. Jadi semakin tinggi mungkin kita akan semakin percaya, tapi bukan hanya itu yang dilihat, bisa dilihat dari pengetahuan. Contohnya kita berdiskusi, kemudian oh ternyata bidan saya pinter ya, bidan saya kok setiap kali saya mau tanya sesuatu ternyata mampu untuk menjawab. Kemudian sikapnya, setiap kalinya bidan datang sudah menyapa, halo selamat pagi, seperti itu. Nah itu juga bisa memberikan rasa kepercayaan diri bagi pasien untuk memilih penolong seperti itu, sehingga kita memang bidan wajib untuk selalu bisa tersenyum, attitude-nya juga harus baik. Ya, statusnya juga kemungkinan kalau di desa maupun rumah sakit, di tempat bidan, statusnya juga bisa dilihat gimana, apakah di situ memang orang-orang merekomendasikan dan sebagainya. Kemudian ekonomi, status ekonomi, kemudian keterjangkauannya seperti apa, ya, apakah mahal, tidak mahal, kan kita yang menilai sehingga kita mampu untuk memilih penolongnya di mana. Kemudian dukungan keluarga oleh tenaga kesehatan dan dukun bayi. Jadi ada dukungan keluarga, ya, tentang tenaga kesehatan. Dukungan keluarga, oh ya bidan ini juga mampu untuk memberikan sesuatu hal yang baik. Itu juga memberikan effort atau
dukungan secara psikoemosional, ibu memilih penolong yang ini ada dasarnya, ya. Kemudian memilih tenaga kesehatan yang terlatih. Yang terlatih di sini maksudnya ya dokter, bidan, memiliki izin, memiliki STR dan lain sebagainya. Ya, sehingga memang terlatih di sini kan memang sangat penting. Kalau saya tidak terlatih, mengapa kita harus ke sana? Ya, sehingga kita sekolah pun itu harus benar-benar terlatih, skillnya harus mumpuni sehingga kita keluar dari sekolah atau di akademik kita mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi penolong yang dimaksud secara profesional bisa dokter atau bidan, seperti itu ya. Oke, untuk syarat yang kedua, bagaimana kita membuat birth plan? Yang tadi pertama adalah penolong. Jadi di dalam perencanaan persalinan itu salah satunya yang pertama tadi adalah penolong. Nah, yang kedua yang harus ada dalam perencanaan persalinan yaitu adalah tempat persalinan. Nah, tempat persalinan itu juga kita harus melihat ada beberapa faktor mengapa kita harus memilih tempat persalinan itu. Ya, yang pertama jarak tempuh dari rumah. Nah, jarak tempuh dari rumah di sini yang dimaksud adalah kalau seandainya kita tidak terduga persalinannya, itu ibu dan suami harus segera mempersiapkan tempat persalinan. Ya, jadi kita harus memastikan cari tempat persalinan itu mudah dijangkau dari tempat tinggal. Ya, jika ibu tinggal di perkotaan, hal ini juga sangat penting. Kita melihat macet nggak ya di perjalanan nanti, sehingga kalau macet perjalanan di perkotaan nanti untuk proses perjalanannya terhambat atau tidak. Nah, itu mengapa kita harus memilih jarak tempuh dari rumah. Nah, syarat yang kedua dari tempat persalinan yang harus kita pilih, yang kedua adalah fasilitas. Nah, fasilitas di sini juga kita penting untuk melihat apakah fasilitas tempat persalinan tersebut bagus. Bagus dalam arti maksudnya mampu untuk membuat kita nyaman, membuat kita juga merasa bahwa kita merasa ada di rumah, sehingga persalinan kita itu juga ya enjoy atau bahagia. Ya, kita bisa kunjungi terlebih dahulu sebelum memilihnya, lihat-lihat, oh di sini tempatnya bagaimana, apakah di situ ada ruangan yang luas, kemudian fasilitasnya juga bagus ya. Kemudian kalau ada masalah gawat darurat di situ mampu untuk memberikan pertolongan bila ada masalah ya. Kemudian di situ ada juga IMD enggak, melakukan IMD enggak? Inisiasi menyusui dini. Biasanya kan ibu yang memang pengen menyusui, otomatis dia akan mencari bagaimana fasilitas itu menyediakan inisiasi menyusui dini bagi ibu, ya, sehingga semua fasilitas itu salah satunya memberikan faktor psikis mental yang baik untuk kita akan mempengaruhi proses persalinan nanti. Ya, syarat yang ketiga dari bagaimana kita memilih tempat persalinan yaitu kredibilitas. Nah, kredibilitas di sini dimaksudkan adalah memiliki reputasi yang baik. Kan tidak mungkin kita mau ke tempat persalinan tapi di sana ternyata sering terjadi kecelakaan. Dalam arti kecelakaan maksudnya mungkin ya amit-amit mungkin bayi meninggal, kemudian cara pertolongannya tidak sesuai sehingga memberikan efek yang kurang baik untuk pasien maupun keluarga. Ya, sehingga kita memang mau ditangani dengan orang-orang yang memang profesional. Untuk syarat tempat persalinan kita mau memilih yang keempat itu adalah sanitasi. Nah, di sini sanitasi itu merupakan adalah kebersihan dan kenyamanan tempat bersalin. Juga bagian dari kita memilih atau memberikan perencanaan yang matang. Karena buat ibu juga bukan cuma buat ibu saja kita tahu sanitasinya, tapi juga buat keluarga dan juga suami yang menjaga pada saat itu. Kalau seandainya bersih, otomatis kita juga merasa nyaman, keluarga merasa nyaman, suami nyaman. Itu akan mempengaruhi pikiran pada saat kita menjalani persalinan. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat dari bagaimana kita memilih tempat persalinan itu adalah tenaga medis.
Tenaga medis yang di sini yang dimaksud yang tadi juga hampir sama ya, punya jadi profesional, entah bidan, kemudian entah dokter yang bisa kita berkonsultasi, itu lebih penting. Nah, untuk bidan dan dokter kita harus memilih. Yang pertama, apakah bidan dan dokter itu ramah? Ramah di sini maksudnya bisa membantu kita di saat ada pertanyaan, kita tidak dimarahi, tapi kita mampu memberikan pernyataan yang rasa kebersamaan dengan pasien, rasa menerima bahwa pasien itu ya memang harus kita berikan edukasi yang baik. Kemudian selanjutnya, dokter atau bidan itu mudah dihubungi. Kalau mudah dihubungi, otomatis kalau kita mau melakukan pertanyaan pastinya akan langsung dijawab. Nah, dengan langsung dijawab seperti itu, kita merasa bahwa kita diperhatikan. Ya, dengan diperhatikan itu secara fisik, mental, rasa percaya kita kepada tenaga medis itu juga akan lebih bertambah. Nah, mengapa tenaga medis juga perlu kita memperhatikan cara memberikan konsultasi? Ya, cara memberikan konsultasi di sini maksudnya pada saat kita bertanya, mampu untuk menjawab, mampu untuk memberikan solusi yang terbaik, kemudian tidak terburu-buru dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ya. Kan ada yang cuman diperiksa atas, bawah dan lain sebagainya, habis itu selesai, tidak mau berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita. Nah, sehingga memang sangat perlu tenaga medis pun harus kita lihat syaratnya apa aja ya. Kemudian untuk syarat kita memilih tempat persalinan berikutnya adalah sistem administrasi. Nah, sistem administrasi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara mengurus mereka, administrasi mereka, mengurusnya itu bisa dengan teliti, termasuk kalau saya punya asuransi bisa nggak di situ, kalau via transfer bisa nggak di situ. Karena zaman sekarang ada kalanya orang sudah tidak mau membawa uang cash, tetapi lebih cenderung menggunakan debit atau via transfer dan lain sebagainya. Yang paling penting juga untuk mencegah jangan sampai terjadi pencurian, ya seperti itu ya. Jadi kita melihat sistem administrasi di sini supaya tidak buang-buang waktu terlalu banyak. Ya. Kemudian untuk tempat persalinan, mengapa kita memilih lagi, ada syarat lagi yaitu biaya persalinannya. Nah, otomatis kalau seandainya pasien memilih untuk biaya persalinan, ya kita tidak menutup kemungkinan kalau memang kita tidak mampu atau seandainya kita mampu, tapi tetap kita harus menyiapkan biaya persalinan di situ. Kita harus tahu dulu apakah memang sesuai dengan budget kita, atau kalau kita pun memang tadi ada sistem administrasi BPJS, mampu nggak di situ untuk BPJS-nya, kemudian kita mampu nggak dengan tabungan-tabungan kita, dengan persalinan ini mampu dibayar atau tidak ya. Jadi tadi untuk yang kedua tempat persalinan kita butuh melihat ya, kita tadi sudah melihat yang pertama adalah jarak tempuh, kemudian yang kedua adalah fasilitas, yang ketiga adalah kredibilitas, yang keempat sanitasi, kemudian yang kelima tenaga medis, yang keenam sistem administrasinya, dan yang ketujuh adalah biaya persalinan. Untuk selanjutnya, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang tempat persalinan, yang ketiga kita melihat tentang bagaimana model dan cara proses bersalin. Jadi perencanaan persalinan yang salah satunya adalah bagaimana kita mencari model atau cara kita harus proses persalinannya mau bagaimana. Nah, di sini ada terbagi atas 4. Yang pertama adalah persalinan normal. Nah, persalinan normal itu sendiri kita kan sudah tahu, untuk persalinan normal itu metode melahirkan bayi melalui vagina dengan cara mengejan atau mengeden ya. Setelah kontraksi, otot-otot di sekitar vagina itu biasanya akan merangsang dan melebar sehingga bisa dilewati oleh bayi. Nah, kelancaran dari proses persalinan secara normal ini sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni
kekuatan ibu saat mengejan, kemudian kondisi jalan lahir, yang ketiga adalah kondisi janin itu sendiri. Ya, ketiga faktor tersebut itu harus bersama-sama agar persalinan dapat berjalan lancar. Nah, jika ada masalah, nanti pada salah satunya, jadi mulai dari kondisi janin, kemudian jalan lahir, kalau ada masalah di salah satunya, dokter atau bidan itu akan memutuskan apakah memang ini harus bersalin dengan normal atau tidak, sehingga apakah kita akan merujuknya, kemudian atau bagaimana dan sebagainya ya. Kemudian melahirkan secara normal itu sendiri umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Jadi kita harus mempersiapkan sejak dini, kita memang mau apa kalau dalam perencanaan kehamilannya, apakah memang kita mau persalinan normal atau yang kedua mau persalinan seksio sesarea. Tapi sebelum seksio sesarea ada satu, yaitu persalinan yang dibantu dengan alat. Ya, persalinan yang dibantu dengan alat di sini maksudnya adalah terbagi atas dua. Yang pertama menggunakan vakum, ya, menggunakan vakum. Yang kedua menggunakan forceps. Kalau untuk vakum dan forceps itu sebagai bidan kita ya memang bukan kewenangan kita ya untuk menggunakan itu. Jadi hanya memang dikhususkan untuk dokter yang bisa menggunakan alat itu. Nah, mungkin kita bisa belajar lagi mereview kembali vakum itu yang seperti apa. Ya. Untuk ekstraksi vakum di sini dilakukan dengan menggunakan kap pengisap. Jadi kap pengisap ini untuk menarik bayi keluar secara lembut. Nah, vakum akan dilakukan saat mulut rahimnya. Jadi saat mulut rahim itu telah terbuka penuh dan kepala bayi itu memang sudah benar-benar berada di bagian bawah panggul. Kalau belum, kita tidak boleh menggunakan itu karena posisinya kap tersebut itu akan menarik dari kepala bayi ya keluar dengan bantuan tenaga listrik atau pompa ya di atas kepala bayi. Jadi kalau kita mungkin pernah melihat bayinya di sini kok ada jendulan besar atau bulat, yaitu bekas vakum. Tapi juga kalau persalinan normal sebenarnya bisa ada yang seperti itu, namanya kaput. Itu kan karena pada saat proses mengejan dia tidak mengejan dengan benar sehingga ada kaput di sini. Nah, pada vakum itu pun itu akan berupa kaput, tapi kaput yang di sini kan karena dibuat karena ada desakan pompa ya listrik untuk memang mengangkat dia, menarik kepala bayi. Ya. Kemudian kalau vakum itu sendiri pun akan dilakukan apabila ada indikasi. Nah, kemudian yang kedua, alat yang kedua adalah forceps. Kalau forceps itu resikonya sangat-sangat besar ya, sulit dilakukan dibandingkan vakum. Jadi untuk dia model forceps itu udah kayak model sendok. Sendok itu dua ya, jadi seperti ini dia ditarik. Tapi sekarang itu jarang untuk menggunakan forceps. Jadi kalau seandainya vakum sudah tidak berhasil dan kalau memang ibu mau untuk vakum ya divakum. Tapi kalau tidak biasanya langsung kepada seksio sesarea yang persalinan ketiga ya. Model macam persalinan yang ketiga adalah seksio sesarea. Nah, seksio sesarea itu sendiri itu kalau keadaan persalinan normal itu tidak bisa ya dilakukan untuk seksio sesarea. Tapi kalau seandainya memang dalam masalah gawat darurat, contohnya ya kita punya contoh di sini nih, ada kasus di kampus kita, contohnya Bu bla 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 lah. Tapi memang ada kasus yang benar. Jadi beliau sekarang usia kehamilannya sudah 36 minggu. Tapi ternyata tensinya tinggi. Tensinya tinggi otomatis dia harus merelakan, dia tidak bisa normal. Karena apa? Kalau sudah tensi tinggi, kita harus melakukan terminasi, ya harus dilakukan persalinan secara sesarea ya, sesar sesarea ya. Jadi seksio sesarea itu sendiri. Karena kalau seandainya kita tidak melakukan itu padahal dia sudah terindikasi untuk preeklamsi, nanti takutnya untuk preeklamsi sendiri kan kita tahu adalah keracunan, sehingga takutnya nanti sudah terlalu jauh tidak dilakukan terminasi di awal, nanti akan berakibat kematian. Sehingga model persalinan ini pun kita harus tahu dan memberitahukan kepada ibu bahwa modelnya yang pertama tadi adalah persalinan normal, yang kedua menggunakan alat,
yang ketiga adalah section cesarean. Nah, yang keempat ini dengan menggunakan air, atau maksudnya persalinan di dalam air atau waterboard. Ya, ini memang di tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah booming, tapi paling tidak kita harus mengenalkan modelnya lagi, karena memang ternyata untuk persalinan di air atau waterboard di sini memang memberikan efek kenyamanan, tapi memang bukan secara pribadi kita bidan melakukan sendiri, bisa dilakukan secara bersama-sama atau kolaborasi dengan dokter. Jadi masing-masing itu harus punya kewenangan untuk bisa melaksanakan waterboard itu. Jadi punya pelatihan, punya secara profesional dia bisa dan mampu, ya. Jadi yang saya ulang lagi, jadi model dan cara persalinan itu terbagi atas 4. Yang pertama tadi adalah persalinan normal, yang kedua adalah menggunakan alat, yang ketiga adalah persalinan dengan section cesarean, kemudian yang keempat adalah waterboard. Jadi kita waterboard juga harus konsultasi dengan dokter. Ya, untuk selanjutnya, jadi untuk birth plan atau perencanaan persalinan selanjutnya yang wajib ada yaitu pendamping persalinan. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kok pendamping persalinan juga perlu direncanakan? Ya jelas, pendamping persalinan itu harus memang direncanakan, karena kalau kita tidak ada pendamping pada waktu kita proses persalinan, kita akan bingung sendirinya nanti, ya. Jadi mengapa kita perlu pendamping persalinan? Yang pertama, tugas dari pendamping itu sendiri adalah memberikan ibu dukungan. Jadi kalau pendamping di sini lebih cenderung untuk memberikan dukungan praktis, ya, kemudian emosional, kemudian di saat menghadapi persalinan itu dia mampu untuk menenangkan, ya. Dan manfaat yang lain mengapa kita memilih untuk pendampingan persalinan, salah satunya adalah agar ibu memiliki pengalaman melahirkan yang baik, lebih cepat dan menyenangkan. Jadi kalau ada pendamping, biasanya kan ibu mungkin karena teriak-teriak sakit, tidak ada pendamping, dia berusaha sendiri, jadi tidak punya effort yang cukup bagus. Tapi kalau ada pendamping di sini, misalnya suami, dia kan mampu sakit, jadi dia merasa aman dan nyaman di dekat suaminya. Nah, mengapa sih kita perlu pendamping di sini? Yang pertama, mengapa kita perlu pendamping? Satu, bisa didampingi oleh suami atau keluarga. Nah, saat melahirkan di situ tentu membuat kita, ya, kalau saya mungkin sudah pernah melahirkan, jadi pada waktu kita didampingi itu kita akan tenang. Ada suami di dekat kita, ada ibu di dekat kita, ya. Kemudian mungkin kalau tidak punya, dalam arti maksudnya suaminya jauh, tidak bisa pulang, kemudian ibunya jauh, tidak bisa pulang, bisa sahabat yang dianggap mampu untuk memberikan ketenangan pada saat kita bersalin, ya. Jadi dukungan mental, kemudian pendamping memastikan rencana persalinannya dengan matang itu seperti apa, bisa berjalan dengan sesuai yang ibu inginkan, itu memang sangat memberikan dukungan mental, spiritualnya akan membangun, sehingga nantinya pada saat menjelang persalinan kecemasan berkurang, pada saat dia selesai persalinan akan mencegah terjadinya postpartum blues atau depresi postpartum, ya. Jadi dengan memiliki pendamping di sini, ibu bisa lebih berkonsentrasi. Jadi ibu bisa lebih berkonsentrasi pada proses persalinannya saja. Jadi dia tidak ngambiang, ya, dalam arti tidak memikirkan yang lain, tapi yang dipikirkan hanya bagaimana saya melahirkan dengan baik, bagaimana bayi saya bisa lahir dengan sehat, itu yang dipikirkan terutama, ya. Kemudian mengurangi stres ibu menjelang persalinan dan membuat ibu merasa lebih rileks. Jadi intinya mengapa pendampingan persalinan itu penting, itu adalah untuk memberikan dukungan mental, ya, untuk relaksasi ibu, kemudian mencegah stres yang berlebihan pada ibu.
Ya, selanjutnya untuk birth plan atau persiapan persalinan selanjutnya adalah bagaimana kita mengantisipasi gawat darurat. Jadi mengantisipasi gawat darurat di sini maksudnya kita membuat rencana untuk mengambil keputusan jika terjadi kegawat daruratan pada saat mengambil keputusan utama tidak ada. Jadi kalau saya memberikan contoh. Kalau memang saya pada waktu persalinan saya memang didampingi oleh suami, tapi sebelumnya itu suami saya kan berada di jauh. Nah, bagaimana kita merencanakan kalau suami tidak ada di situ, berarti pengambilan keputusan selanjutnya harus siapa? Supaya kalau terjadi kegawat daruratan di sini, penting bagi bidan keluarga untuk mendiskusikannya. Yang pertama mendiskusikan apa? Siapa pembuat keputusan utama dalam keluarga. Kalau pada saat itu suami ada, ya kemungkinan suami. Tapi kalau suami tidak ada, siapa yang menggantikan? Mungkin keluarga yang lain, ibu, bapak, atau kita sebagai pasien yang dianggap secara undang-undang itu sudah mampu untuk memberikan keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, siapa yang akan membuat keputusan jika membuat keputusan utama tidak ada saat kegawat daruratan? Ya, jadi itu bagaimana kita mengantisipasi untuk gawat darurat. Jadi contoh-contoh tersebut memang sangat penting untuk kita membuat plan atau perencanaan persalinan agar persalinan ibu lancar dan sehat bahagia. Nah, menyambung untuk antisipasi gawat darurat. Antisipasi gawat darurat itu ada sambungannya juga dengan syaratnya adalah transportasi. Karena apa? Transportasi di sini mempersiapkan sistem transportasi, maksudnya adalah mempersiapkan bagaimana kalau terjadi kegawat daruratan, sistem transportasi ini dipersiapkan lebih dini dalam arti pada saat kehamilan kita mampu melihat yang pertama tadi, kita bisa melihat transportasi itu syaratnya apa aja sih untuk kita mengetahui apa yang akan kita gunakan. Yang pertama tadi, di mana ibu akan bersalin. Ya, kita harus melihat di desa apa fasilitas kesehatannya di mana, jauh tidak jaraknya, rumah sakitnya di mana, itu juga kita harus ketahui. Yang kedua, bagaimana cara menjangkau tingkat asuhan yang lebih lanjut jika terjadi kegawat daruratan. Sehingga kalau seandainya sekarang saya ke tempat bidan, tapi ternyata ada kegawat daruratan, saya harus dirujuk. Berarti saya harus menyiapkan apa? Transportasinya juga penting, karena terjadi kegawat daruratan, saya harus menggunakan transportasi mana? Oh, ternyata di ibu bidan ini tidak punya ambulans, tidak punya mobil. Berarti kita harus menyiapkan mobil siapa? Ya mobil tetangga dan lain sebagainya. Tapi sudah kita komunikasikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian ke fasilitas kesehatan yang mana ibu tersebut harus dirujuk. Apakah sampai perkotaan yang sangat jauh? Apakah hanya dekat? Nah, itu kan kita harus melihat situasi kondisi kita sendiri. Sehingga memang yang paling penting perencanaan persalinan itu memang sangat penting bagi ibu keluarga ya, dan juga bidan mampu untuk mengendalikan dalam satu kondisi di tempat dia bekerja. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Jadi selain transportasi tadi, kita dengan transportasi, dana yang akan kita masukkan ke situ atau keuangan nanti yang akan lebih jelas setelah ini kita akan berbicara tentang keuangan. Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih kita untuk membuat dana kita itu ada? Bagaimana cara kita menabung dan sebagainya? Kemudian untuk transportasi yang terakhir, bagaimana cara mencari donor yang potensial? Ya. Dalam arti donor yang potensial ini butuh transportasi, maksudnya di saat butuh donor darah, kemudian dia harus dibawa, otomatis kita kan harus menjemput. Sehingga transportasi itu juga penting untuk kita siapkan. Jangan sampai kita sudah punya donor darah, tidak punya transportasi untuk membawa ke sana, ya sama saja bodoh. Ya, jadi itu transportasi mengapa itu dibutuhkan, ada beberapa faktor yang memang harus kita lihat terlebih dahulu sehingga nanti perencanaan persalinannya nanti ya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, oke, tadi kita sudah ada transportasi, di situ juga ada dana ya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang keuangannya. Kenapa sih keuangan itu penting?
Kalau setahu saya biasanya di puskesmas ataupun bidan itu ada namanya dana yang memang dikhususkan untuk ibu hamil. Jadi setiap bulan dia sudah menabung di tempat bidan itu, ataupun ada kader di mana ada tabungan ibu bersalin, namanya tabungan ibu bersalin. Biasanya sebulan itu berapa? Kira-kira dia mampu berapa? Sehingga nanti secara normal pun dia sudah siap. Kalau seandainya terjadi mungkin ya kita tidak menginginkan hal yang buruk, tapi dari 4 model yang saya sampaikan di slide sebelumnya, kalau persalinan normal mungkin ya harganya tidak terlalu mahal. Kemudian yang persalinan dengan alat mestinya ada tambahan keuangan. Kemudian untuk persalinan dengan seksual cesarean, dia juga otomatis karena seksual, otomatis peningkatan keuangan pun juga dapat naik. Kemudian yang keempat tadi dengan waterboard. Nah, waterboard ini pun kalau seandainya orang itu mampu, pasti dia menggunakan waterboard. Tapi kalau seandainya memang dia kurang mampu, kan tidak mungkin untuk sampai ke waterboard. Ya, jadi keuangan ini penting. Bagaimana ibu mengelola keuangan, menyendirikan. Jadi dalam arti kita kalau sosial itu sudah ada sendiri. Nah, kita buat tabungan ibu bersalin sendiri di rumah. Mungkin kalau kita tidak ikut kader, tidak ikut ibu bidan, tidak ikut siapa yang mengolah, ya kita biasakan di rumah untuk memiliki tabungan sendiri. Contohnya karena sekarang saya hamil, saya ingin membuat nih lewat bank. Setiap bulan saya sisihkan untuk persiapan persalinan. Sehingga pada waktu kita dalam kondisi keadaan yang persiapan persalinan itu dan tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan, dana kita sudah tercukupi, dana kita sudah punya dan mampu kita berikan, sehingga secara stres, mental, fisik, psikologis kita itu terjaga. Baik, dari beberapa macam persiapan yang harus kita tulis atau kita buat. Nah, di sini ada yaitu peralatan yang dibutuhkan sebelum persalinan. Nah, peralatan yang maksud apa gitu ya? Bisa saja kalau ibu mempersiapkan pakaian lainnya. Kemudian kalau sebelum, jadi ibaratnya kita sudah masuk trimester 3 nih. Trimester 3 kita mengharapkan ke ibu juga disampaikan, terus sudah disiapkan satu tas penuh itu. Kalau seandainya ibunya sudah merasakan nyeri, kemudian saya kok pengen buang air besar, berarti itu sudah ada tanda dan gejala untuk persalinan. Jadi tas satu itu sudah kita siapkan, sudah kita bawa untuk kita bawa ke BPM atau sekarang namanya PMB, ya bisa kita bawa ke rumah sakit pada saat hari yang ditunggu itu datang, sehingga kita sudah tidak bingung lagi, tinggal ambil, bawa, dan kita berangkat. Jadi kita lebih happy, fisik, emosional, psikologis juga lebih baik. Ya. Oke, untuk slide yang selanjutnya, yang ini adalah contoh saja. Jadi bagaimana kita memberikan perencanaan. Jadi contoh perencanaan persalinan. Saya contohkan di sini adalah kalau satu persalinan. Nah, kalau satu persalinan itu sudah banyak banget. Jadi ibu tidak mencukur rambut pubis, bla 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 dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita membuat perencanaan persalinan. Jadi nanti ibu bidan ya, mahasiswa yang di sini yang lagi belajar, yang mungkin setelah lulus langsung kuliah lagi, yang sudah bekerja mungkin bisa untuk lebih ke planning persalinannya seperti apa, dan bisa dicontohkan bagaimana cara membuat plannya kepada ibu hamil ya dan keluarganya, sehingga memang secara fisik ya, mental, psikologis kita sudah mempersiapkan ibu dari sejak kehamilan. Karena sesuai dengan penelitian bahwa kalau tidak dipersiapkan dari kehamilan, sudah mendapatkan kecemasan, itu bisa terjadi postpartum blues. Dan postpartum blues itu kan gejalanya bukan hanya menangis saja, tapi dia cemas, murung, ya, stres dan lain sebagainya. Itu juga sudah termasuk postpartum blues. Jadi memang kalau kita sudah merencanakan dengan matang, yang diharapkan adalah ibu, keluarga, kakek, nenek, masyarakat yang ada di sekitar itu memang benar-benar
sudah secara fisik, mental sudah siap untuk pergi ke rumah sakit atau BPM untuk persalinannya. Setelah kita melihat bagaimana kita mempersiapkan perencanaan persalinan, yang paling pokok juga kita tetap harus mempersiapkan keluarga pada saat kita kehamilan. Nah, di sini kita mempersiapkan keluarga pada saat kehamilan itu ada 3. Ya, 3. Yang pertama, persiapan kondisi lingkungan keluarga. Yang kedua, persiapan kakek dan persiapan nenek. Ya, saya juga pada waktu mau buat materi ini, saya tuh bingung apa sih persiapan kakek, persiapan nenek pada saat kehamilan. Tapi setelah saya pikirkan, oh ternyata itu adalah persiapan, maksudnya adaptasi. Jadi adaptasi lingkungan sekitar di mana kehamilan itu datang. Juga adaptasi sekitar bagaimana saya tuh mau jadi kakek, saya mau jadi nenek, saya mau jadi suami. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah persiapan atau adaptasi bagaimana saya akan menjadi seorang ibu, suami, kakek, ataupun nenek. Nah, untuk penjelasannya, mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, untuk persiapan kondisi lingkungan keluarga. Sebenarnya untuk persiapan kondisi lingkungan keluarga ini sebenarnya hanya 2. Yang pertama adalah dukungan. Yang kedua, lingkungan rumah itu sehat, bersih dan sehat. Nah, kalau dukungan dari awal saya sudah menyampaikan, semua hal yang berhubungan dengan perencanaan persalinan pasti harus didukung oleh suami, oleh keluarga maupun di sekitarnya. Karena dengan adanya dukungan, otomatis secara kondisi kehamilannya, ibu mampu lebih beradaptasi secara fisik, mental, psikologisnya. Ya, dengan dukungan yang baik, mampu untuk membuat keputusan juga cepat, tepat, dan juga hasil dari kecemasan ibu pun itu akan berkurang. Nah, yang kedua, lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Kita harus pilih, kita harus siapkan kamar yang akan digunakan oleh buah hati kita. Jadi sebelum mungkin kelahiran kita sudah siap-siap nih di lingkungan, oh ini nanti rencananya kamar ini mau buat ibu dan bayi pada waktu selesai dari rumah sakit, selesai dari PMB, nanti saya siapkan kamar ini, saya bersihkan dulu, ventilasinya saya buat semaksimal mungkin untuk pencahayaan sehingga rasa nyaman, ya, rasa nyaman ibu yang berarti ibu sudah menyusui, nyaman untuk menyusui, dia secara mental, fisik bahagia untuk menerima itu, ya. Kemudian kita melihat juga masuk kamar tadi ya, sirkulasinya lancar dan sebagainya. Kemudian transportasinya juga kita siapkan. Jadi itu merupakan persiapan lingkungan keluarga, lingkungan sekitar bagaimana menghadapi kehamilan. Nah, persiapan ini kan sebenarnya bisa dibuat dengan perencanaan persalinan tadi yang banyak tadi, yang ada penolong, ya, tempat, transportasi, keuangan, adaptasi kegawat daruratan. Jadi semuanya butuh persiapan, ya, butuh persiapan agar bisa kehamilannya bahagia, happy, persalinannya juga lancar, kemudian menyusuinya juga bisa bahagia, kemudian produksi ASINya bisa bahagia, produksi ASINya bisa banyak maksudnya, ya, bukan bahagia, jadi bisa banyak produksinya. Kemudian dari hasil itu dia untuk ke postpartum blues maupun postpartum depresi postpartum itu akan berkurang. Jadi kita harus perhatikan bahwa ibu bersalin atau sudah jadi ibu nifas sampai ibu menyusui, kita bisa melihat jangan cuma sampai 40 hari kita lihat, tapi 12 bulan, jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun, mengapa 1 tahun? Kita punya instrumen IPDS namanya. Di situ kita akan melihat bagaimana tingkat depresi ibu itu bisa dari usia 0 dia nifas sampai usia 12 bulan. Jadi jangan beranggapan kalau sudah 4 bulan dia menyusui, jangan beranggapan bahwa dia tidak akan terjadi depresi postpartum. Itu bisa terjadi. Jadi untuk kita mengendalikannya itu ada satu instrumen penelitian yaitu namanya IPDS yang bisa untuk melihat bagaimana kita memberikan instrumen itu dia terjadi apa. Kemudian kita berikan edukasi, kemudian nanti kita bisa melihat secara time series, ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sampai
bulan ke-12 apakah memang ibu mengalami postpartum blues atau depresi postpartum. Jadi memang persiapan kondisi lingkungan keluarga itu sangat penting. Oke, tadi kita sudah melihat untuk persiapan lingkungan keluarga. Nah, sekarang kita melihat persiapan kakek dan nenek. Ini maksud di sini adalah bagaimana adaptasi dia menjadi seorang kakek, dia menjadi seorang nenek, ataupun persiapan dari ibu untuk menghadapi kakek atau nenek yang biasanya punya pengalaman lebih. Jadi kadangkala saya mungkin dia memberikan pengalaman, aku dulu pas melahirkan dirimu kayak gini, kalau pas merawat bayi seperti ini. Nah, mungkin itu dia memberikan pengalaman. Tapi di sini juga pengalaman seorang kakek maupun nenek itu bisa menjadi krisis buat kita. Jadi krisis buat ibu hamil. Sehingga memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri kepada juga kakek neneknya, harus diberitahu bahwa saya tuh pengennya seperti ini, saya punya perencanaan seperti ini. Jadi paling tidak dibicarakan di awal, dikomunikasikan di awal sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin dari pihak kakek neneknya karena cucu pertama begitu senang, dia pengennya ya memandikan atau mungkin dia pengen merawat, tapi dengan sistem cara merawatnya dia zaman dulu gitu. Nah, padahal kita sudah punya banyak pengalaman, mungkin bisa lihat di media sosial dan lain sebagainya. Oh, caranya nggak gitu lagi. Sekarang contohnya mau perawatan tali pusat itu harus tidak menggunakan apa-apa. Mungkin zaman dulu pakai betadine, kemudian pakai apa namanya itu yang gurita. Nah, gurita itu sekarang kan sudah tidak digunakan karena efeknya itu baik. Kita tidak tahu kapan dia lapar dan sebagainya, dengan gurita akan menekan. Nah, jadi hal-hal pengalaman pribadinya dia pada waktu hamil juga. Waktu ibu hamil zaman dulu begini bla 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 seperti ini. Nah, kita kan sebenarnya sekarang media sosial cukup banyak. Jadi punya pengalaman juga mungkin yang baru-baru, sehingga kita bisa menginformasikan, mengkomunikasikan dengan ibu atau kakek nenek, diajak komunikasi efektif sehingga nanti hal-hal di sini itu perlu disepakati, sehingga ibu yang dianggap sekarang mau jadi kakek sama nenek pun akan memberikan dukungan spiritual, moral kepada kita yang pada waktu ini contohnya sedang hamil seperti itu. Jadi nanti yang ibu-ibu bidan ini silahkan untuk pasien-pasiennya dibuatlah, kan ini mungkin sudah punya ada kelas ibu hamil, silahkan diberikan pengetahuan kepada ibu. Oh, ini nih kita punya cara untuk membuat perencanaan persalinan, caranya gimana, yuk kita buat bareng-bareng, kita buat agenda, kita buat lain-lain sebagainya ya. Jadi tadi ya, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu nanti untuk yang slide ini kita bisa membahas juga. Jadi nanti bisa terjadi miskomunikasi yang tadi saya sudah jelaskan dari slide pertama. Nah, intinya sebenarnya adalah perencanaan persalinan itu memang sangat-sangat penting buat kita dan ibu keluarga untuk kita planningan terlebih dahulu. Jadi silahkan dekat dengan ibu dan keluarga. Itu saja ya. Jadi nanti setelah ini ada daftar pustaka dan juga penutup. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini juga ada daftar pustaka yang bisa ibu-ibu lihat ya, mahasiswa bisa melihatnya di situ. Yang bagian atas itu dari internet, yang bagian bawah itu dari jurnal-jurnal. Jadi bisa nanti untuk menambah pengetahuan, atau mungkin nanti ada yang mau meneliti nih tentang birth plan juga bisa. Kita sudah berjumpa dalam waktu sekitar, saya lihat adalah 1 jam. Kita sudah belajar tentang birth plan. Yang terpenting adalah kita lebih mendekatkan diri dengan keluarga, pasien, dan juga masyarakat sekitar, mengenalkan bagaimana birth plan itu sendiri. Dan yang paling penting adalah selama kita mau berusaha dan untuk belajar, tidak akan pernah ada kata tapi. Jadi mari kita belajar dan bekerja smart. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dah.